Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dulu, nama saya Eko Setiawan, creator dari YouTube channel yang saya beri judul Tabu, kepanjangan dari telah artikel dan buku. Dan memang channel ini sengaja saya buat untuk ya istilahnya iseng-iseng menyalurkan minat saya di bidang perartikelan dan perbukuan. Jadi insya Allah nanti akan saya buat atau kami buat konten-konten yang berisikan telaah terhadap artikel ilmiah maupun buku-buku tertentu. Insya Allah saya sendiri, dan saya akan usahakan supaya anak-anak saya yang juga doyan buku untuk bisa ikut join. Nah, tentu ya telaahnya tidak terus kemudian ilmiah gitu, enggak ya, semampu kami. Meskipun background saya sendiri terus terang sebenarnya juga pengajar. Untuk kesempatan pertama ini para pemirsa akan saya coba sampaikan semacam syarah terhadap satu artikel ilmiah yang berjudul House of Risk, a Model for Proactive Supply Chain Risk Management, authored by I. Nyoman Pujawan dan Laudin H. Geraldine. Jadi Prof. I. Nyoman Pujawan ini kebetulan profesor di Teknik Industri Institut Teknologi 10 November, kebetulan dosen saya dulu waktu S1 S2 Department of Industrial Engineering TS Surabaya. Oke, jadi artikel ini sebenarnya artikel lama 2009, namun ini menarik. Mengapa? Karena artikel ini semacam berupaya untuk menggunakan yang namanya House of Quality, HOQ, yang sering kami jumpai atau sering dijumpai oleh siapapun di dalam kaitannya dengan perancangan dan pengembangan produk. Ada kaitannya dengan kualitas dan sebagainya, yang kemudian HOQ itu dicoba semacam dalam tanda petik dikawinkan dengan konsep yang juga dapat ditemui di pengendalian penjaminan kualitas, yaitu FMEA. Jadi HOR ini ya, sering kami menyingkatnya HOR, model HOR ini gabungan antara antara HOQ dan FMEA, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa ini di-create untuk apa? Untuk memberikan satu model bagi dilakukannya manajemen risiko rantai pasok secara proaktif. Dan kaitannya dengan istilahnya struktur HOQ itu sendiri. Mohon maaf. HOR itu sendiri sebenarnya mirip dengan HOQ. Jadi kalau bicara HOQ itu nanti ada word, ada namanya voice of customer. Coba kita lihat aja di halaman. Ya, di sini tidak ada ya. Tapi ada namanya voice of customer, word-nya, kemudian how-nya itu yang dinamakan dengan sering dinamakan technical response. Jadi strukturnya mirip dengan HOQ, hanya memang word-nya itu di sini untuk HOR itu adalah risk event, kejadian risiko. Oh ya, sebelum lebih jauh, tadi kan dikatakan ini untuk manajemen risiko rantai pasok secara proaktif. Nah, risiko itu sendiri dari kajian Prof. Pujawan dan Ibu Geraldine itu memiliki dua dimensi ya. Memang ada dimensi probability atau ketidakpastiannya dan dimensi dampak. Jadi seberapa besarnya dampak
suatu kejadian. Ya, ini risk is a function of the level of uncertainty and the impact of an event, dari Sinha dan kawan-kawan 2004. Kemudian di sana yang saya highlight dengan stabilo, focus of supply chain risk management adalah apa? Untuk memahami, mencoba menghindari dan jadi memahami dan sekaligus mencoba menghindari efek yang merusak dari kejadian bencana, atau mungkin juga disrupsi bisnis skala minor yang dapat terjadi dalam suatu rantai pasok. Jadi memang kalau bicara risiko, ya itu berarti artinya terkait dengan sesuatu yang mana yang mau dihandle risiko, yang mau dihandle itu sesuatu yang belum terjadi. Nah, dan memiliki dua aspek, ya, dua dimensi, yaitu dimensi ketidakpastiannya, level ketidakpastiannya, dan yang kedua adalah dimensi dampak, kira-kira seperti itu. Terus di sini dikatakan kenapa diistilahkan ini HOR ini sebagai proaktif supply chain risk management? Ya karena mengimplikasikan menyiratkan adanya upaya preventif. Ya, upaya preventif. Jadi tadi balik lagi, risk itu di dalam kaitannya dengan HOR itu dicari terlebih dulu dengan mengidentifikasi yang namanya risk event di dalam HOR fase 1. Jadi HOR di sini nanti ada fase 1, fase 2, HOR 1, HOR 2. Nah, di HOR 1 risk event diidentifikasi sebagaimana word atau voice of customer di dalam HOKI. Diidentifikasi di sini karena bicaranya adalah supply chain, beliau berdua mengusulkan pendekatan skor untuk menstrukturisasi rantai pasok yang ada. Jadi kalau dalam skor supply chain operations reference, ya, ada artikel lain yang namanya metode lain untuk pengukuran kinerja rantai pasok yang namanya skor, supply chain operations reference. Maka suatu supply chain itu dapat dilihat elemen-elemennya berdasarkan 5 proses bisnis yang utama, dari mulai plan-nya, source-nya, make-nya, deliver, dan return. Nah, kemudian di tiap-tiap proses bisnis itu ditelaah, dikaji lebih jauh, dicari risk event apa saja yang mungkin dimiliki oleh suatu rantai pasok. Itu sebagai word-nya, sebagai risk event. Nah, kemudian di dalam pendekatan ini diargumentasikan, disampaikan bahwa risk event itu timbul karena adanya risk agent, agen risiko. Dan tadi di bagian depan paper dikatakan bahwa pendekatan proaktif dengan menggunakan HOR itu bertumpu pada fokus kepada risk agent. Jadi bagaimana risk agent itu dikelola sehingga nanti tidak menimbulkan risk event, atau setidaknya risk event yang timbul itu seminimal mungkin dengan dampak dan juga kejadian yang juga seminimal mungkin, kira-kira seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan supaya risk agent itu dapat dikelola. Jadi tindakan-tindakan preventif apa saja yang harus dilakukan, kira-kira seperti itu. Nah, itu di HOR fase 1, HOR 1 ya, risk event, kemudian di tackle dengan menggunakan jadi kalau dalam terminologi HOKI ada namanya technical response. Nah, technical response di dalam HOR ini di fase 1, HOR 1 itu adalah sebenarnya risk agent. Risk agent ini, risk agent yang mana ya, saya syuting aja yang ini, risk agent. Nah, kemudian ada hubungan. Nah, ini setiap risk event di sini itu kemudian dihitung besarnya dampak.
severity-nya. Jadi ketika itu terjadi dampaknya seberapa besar. Nah, ini mengikuti pola FMEA. Jadi kalau dalam FMEA itu suatu failure mode itu memiliki yang namanya 3 aspek: dampak, kemudian severity atau keparahan, kemudian occurrence, kejadian, frekuensi atau probabilitas kejadian, dan yang ketiga adalah detection. Nah, di sini dikatakan ya, in the well known ini kelihatan enggak ya? In the well known FMEA, kelihatan enggak ini? Risk assessment dilakukan melalui perhitungan yang namanya risk priority number (RPN) as a product sebagai hasil kali dari 3 hal, yaitu probability kejadian, dampak, keparahan dampak, dan detection. Namun berbeda dengan FMEA di mana probabilitas kejadian dan derajat keparahan itu berkaitan dengan kejadian risiko. Di paper ini Pak Pujawan dan juga Bu Geraldine assign the probability to the risk agent dan the severity to the risk event. Jadi artinya occurrence-nya itu tidak berkaitan dengan risk event, tetapi berkaitan dengan risk agent. Yang berkaitan dengan risk event hanya severity-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau nggak salah disebutkan juga kenapa detection tidak dimasukkan. Ya, kemudian sebut balik ke sini ya, ke yang di ini enggak jelas. Baik, yang di bawah. Jadi setiap risk agent ada occurrence-nya di bawah ini. Occurrence, probabilitas kejadian. Kemudian setiap risk event ada severity of impact, dampak. Nah, antara risk event dan risk agent itu ada korelasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa we propose to deployment model called HOR, both of which are based on the modified HOQ. HOR1 is used to determine which risk agents are to be given priority for preventive action, dan HOR2 adalah digunakan untuk menentukan prioritas corrective action. Preventive action mana yang seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan komitmen sumber daya, artinya resource yang bisa dialokasikan ke situ seberapa. Kira-kira seperti itu. Ini HOR1 ya. Kemudian akan ketemu untuk setiap risk agent itu ARP, aggregate risk potential, yang merupakan hasil kali dari korelasi, severity, dan juga occurrence untuk setiap risk agent. Nah, dari sini ini HR1, kemudian melangkah ke HR2. Di mana untuk HR2 itu besarnya ARP untuk tiap-tiap risk agent itu menjadi what? Menjadi yang di sini. Jadi ini to be treated risk agent ini. Jadi agent 1, agent 2 dan seterusnya. Kemudian di sisi paling kanan setiap risk agent tadi kan ada ARP-nya, aggregate risk potential.
maka ini ditampilkan di sisi kanan ini ARP. Jadi agent 1 ARP-nya berapa. Lalu setiap race agent atau enggak setiap semua race agent itu kemudian diidentifikasi langkah berikutnya preventive action apa yang bisa ditempuh supaya race agent itu dapat dihandle sebaik mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Nah gitu. Kemudian dengan cara yang sama ada menghitung apa namanya menghitung total effectiveness, yang itu merupakan perkalian antara ARP tiap-tiap ya, artinya korelasi setiap preventive action dengan ARP dari agent terkait, dan sebenarnya di total ketemu TE yang ini, yang di bawah ini TE 1 dan seterusnya. Jadi saya tunjukkan aja cara ngitungnya. Misalkan ini TE 1, ini adalah perkalian dari atau totalan dari hasil perkalian antara E11 dengan ARP1 ditambah, yang kebetulan di sini nggak ada jadi hanya itu tok. Nah, TE1 nanti TE2 ini kali sana ditambah dan seterusnya ya, kayak perhitungan yang di HWR1 kurang lebih. Nah, akan ketemu total effectiveness of action K. Kemudian manajemen. Jadi ini preventive action ini tentu dalam rangka mengidentifikasi proactive action itu tim ya, dibentuk dulu tim. Nah, tim yang sama itu kemudian juga sekaligus mengidentifikasi setiap preventive action itu seberapa sulit pelaksanaannya, seberapa sulit sehingga akan muncul D1, D2 dan seterusnya. Difficulty, degree of difficulty di dalam melakukan preventive action yang ke K gitu ya, di semacam ini. Yang itu kurang lebih adalah besarnya komitmen manajemen untuk melakukan tindakan itu seberapa. Dalam hal ini degree of difficulty itu dinilai dari skala apa? Misalkan skala Likert. Nah, langkah berikutnya adalah mencari hasil bagi antara total effectiveness of action K dengan degree of difficulty in performing action K. Jadi TEK dibagi dengan DK akan ketemu yang namanya effectiveness to difficulty ratio. Ini kelihatan enggak ya? Effectiveness to difficulty ratio. Mudah-mudahan kelihatan yang di sini ya, ini ETDK, TEK dibagi DK. Dari situ nanti akan ketemu misalkan untuk agent 1 ETDK-nya berapa, ETD-nya berapa, agent 2 berapa dan seterusnya. Nah, maka dalam hal ini urutan prioritas pengerjaan adalah dari angka terbesar atau agent dengan angka terbesar ke angka terbesar kedua, angka terbesar ketiga dan seterusnya. Nah, ini yang nomor 7. Assign rank priority. Nomor 7 ini yang di sana, ini yang saya tunjuk itu. Assign the rank of priority to each action, di mana rank 1 is given to the action with the highest ETDK. Nah, jadi effectiveness to difficulty ratio terbesar itu ranking 1. Jadi secara singkatnya, untuk mengelola gitu ya, mengelola risiko yang mungkin timbul pada suatu rantai pasok,
Pak Pujawan, Prof. Pujawan dan Bu Geraldine itu mengusulkan satu metode yang namanya House of Risk, yang beliau katakan sebagai tindakan proaktif. Tentu proaktif karena bicara konteks risiko artinya belum terjadi gitu ya. Dan untuk itu beliau mengusulkan yang namanya HOR, House of Risk, yang itu sebenarnya kombinasi dari dua pendekatan di dalam disiplin, ya salah satunya teknik industri ya, tapi saya yakin itu juga dapat ditemukan di disiplin yang lain, manajemen dan sebagainya, yang dinamakan dengan House of Quality, biasanya di perancangan pengembangan produk. Dan yang kedua adalah FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, biasanya di dalam pengendalian penjaminan kualitas atau manajemen kualitas, di mana dalam hal ini struktur dasarnya itu adalah kayak HOQ, ada tapi dua tahap juga ya, HR1, HR2, di mana untuk HR1 word-nya yang di dalam HOQ itu Voice of Customer, itu dalam hal ini HR1 itu berupa risk event, lalu how-nya itu risk agent. Kemudian untuk tiap-tiap risk agent dicari degree level of occurrence, jadi atau probability of occurrence, probabilitas kejadiannya nanti kira-kira seberapa besar. Sedangkan untuk tiap risk event itu ada di keperluan untuk mencari yang namanya severity of impact, jadi keparahan dari dampak. Jadi ini mengadopsi pendekatan FMEA terkait dengan perumusan Risk Priority Number RPN, di mana dalam hal FMEA RPN itu sebenarnya perkalian dari hasil kali dari 3H tadi, severity of impact, kemudian probability of occurrence dari suatu kejadian, dari suatu failure, dan yang ketiga detection. Nah, di sini detectionnya tidak diikutkan. Lalu antara risk event dan risk agent juga perlu diidentifikasi korelasinya, artinya ketika ada risk agent tertentu itu korelasinya dengan risk event yang mana saja gitu. Yang dalam ini juga mengadopsi pendekatan HOQ, yaitu menggunakan skala 0, 1, 3, 9. Kira-kira seperti itu. Nah, dari HOR fase 1 nanti diperoleh yang namanya ARP, Aggregate Risk Potential, dengan menggunakan cara perhitungan yang mirip dengan perhitungan HOQ. Kemudian ada keperluan kalau memang diperlukan di ranking. Lalu hasilnya kemudian masuk ke fase 2, HOR fase 2, di mana pada HOR fase 2 itu risk agent itu kemudian menjadi what. Risk agent menjadi what, sedangkan HO-nya adalah yang namanya preventive action. Nah, atau ya tindakan preventif gitu ya. Jadi artinya apa yang harus dilakukan supaya risk agent itu dapat dihandle. Nah, dalam hal ini untuk tiap risk agent tadi ada ARP-nya disajikan, lalu ada korelasi antara preventive action dengan risk agent. Nah, diperkalikan sehingga ketemu yang dinamakan dengan total effectiveness of action. Jadi untuk setiap preventive action nanti ada nilai total efektivitas. Nah, pada saat yang sama juga diperlukan tim itu untuk mengidentifikasi derajat kesulitan untuk melakukan preventive action. Ya, dari ada total efektivitas, ada derajat kesulitan, kemudian dicari hasil baginya, akan ketemu yang namanya ETD, Effectiveness to Difficulty Ratio, ETD ratio. Nah, dari situ akan ketemu nilai terbesar sampai nilai terkecil. Jadi nilai terbesar terkait dengan preventive action yang mana, nilai terkecil yang mana, dan itu sekaligus menunjukkan prioritas. Jadi prioritas tertinggi adalah yang ETD-nya terbesar. Prioritas pertama ya, maksudnya prioritas pertama ETD terbesar.
ratus kedua, ITD terbesar kedua, dan seterusnya. Itu kira-kira berkaitan dengan HOR. Nah, saya perlu sedikit sampaikan di sini beberapa pemikiran ya, atau hal yang pertanyaan yang timbul di benak saya ketika mempelajari ini. Terus terang saya pengajar dan banyak atau beberapa kali itu menggunakan pendekatan HOR untuk saya tawarkan ke mahasiswa bimbingan saya kaitannya dengan kebencanaan. Jadi terutama untuk mitigasi risiko. Jadi untuk mengelola kebencanaan terutama dalam fase mitigasi bencana atau DRR, Disaster Risk Reduction. Nah, yang pertama saya juga pernah baca ada yang namanya istilahnya Interpretive Structural Modeling, ISM. Nah, saya berpikir ini preventive action dan juga nantinya adalah yang setidaknya preventive action gitu ya. Itu sebenarnya bisa saja dicari relasinya dengan menggunakan yang namanya ESM tadi ya. Itu kemudian pola pikirnya adalah ternyata preventive action 1 itu ngaruh ke preventive action berapa, kemudian yang berapa tadi punya pengaruh ke yang berapa, dan seterusnya. Jadi sifatnya itu bukan paralel antar preventive action tetapi serial. Nah, di sini saya tulis apa mempengaruhi apa, dapat dihitung besarnya. Dengan cara apa? Dengan statistik mungkin barangkali. Itu pertanyaan atau pemikiran yang pertama. Kemudian pemikiran yang kedua berkaitan dengan ini berkaitan dengan ininya mengenai occurrence dan juga severity. Jadi saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa kalau di dalam perhitungan RPN itu baik occurrence maupun juga severity maupun detection itu disematkan pada failure mode atau dalam bahasa ini adalah risk event. Namun kalau di sini kok kemudian itu disematkan semata-mata pada bukan semata-mata severity disematkan pada risk event, sedangkan occurrence disematkan pada risk agent. Kenapa seperti itu gitu? Itu saya masih bertanya-tanya ya, belum ketemu jawabannya. Mungkin nanti saya perlu mikir lagi supaya barangkali ya akan ketemu, oh iya ding memang begitu, atau mungkin ada pemikiran alternatif barangkali. Saya kira itu, ini saya nyoba bolak-balik nggak ketemu apa yang saya cari. Saya pernah membuat semacam catatan-catatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan House of Risk, a model for proactive supply chain risk management, yang ditulis oleh Profesor I. Nyoman Bujawan dan Ibu Laudine H. Geraldine. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga tidak malah nambah bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.